wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Ansori, biasa dipanggil Afif. Dengan Mbak siapa berdua ini? Perkenalkan, nama saya Alfi Khatul Jannah, biasa dipanggil Alfi. Perkenalkan, nama saya Farah Insani, biasa dipanggil Farah. Untuk pertanyaan saya mengenai sejarah, bagaimana kira-kira belajar sejarah itu menyenangkan atau membosankan? Menurut saya kalau belajar sejarah itu hal yang membosankan karena sulit diingat untuk tahun-tahunnya, tanggalnya, tempat kejadiannya itu sulit diingat karena begitu banyak kejadian di era dulu-dulu yang diingat itu sangat susah. Jadi kayak kurang efek aja, cuma sekedar dibaca doang, bukan nggak ada medianya gitu kayak video ataupun penjelasan yang sangat jelas gitu itu bosan. Menurut Mbaknya? Kalau menurut saya, mungkin tergantung metodenya, metode belajarnya. Karena kalau misal Pak belajar pakai buku, mungkin harus belajar dulu, harus memahami berulang-ulang kali. Kalau cuma sekali, kadang belum paham. Jadi kalau menurut saya metodenya mungkin diganti dengan menonton video, mungkin bisa lebih efektif dan mungkin juga lebih menyenangkan. Sudah. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut kalian belajar sejarah itu penting apa tidak? Sangat penting karena di era sekarang itu banyak remaja yang kurang mengetahui sejarah-sejarah Indonesia yang terdahulu belum apa ya, kayak istilahnya tuh kayak belum tahu gitu loh. Banyak yang belum dievaluasi lagi, jadi seharusnya penting supaya remaja sekarang itu tahu Mengetahui sejarah. iya, sejarah yang dulu itu gimana. Untuk Mbaknya? Ya, sangat penting sekali karena kalau misal kita nggak pelajari sejarah, kita nggak akan tahu apa sejarah-sejarah Indonesia yang terdahulu itu. Bagaimana terjadi yang Ya, dahulu? jadinya misal kayak era-era yang kayak Kemerdekaan. kemerdekaan, proklamasi, kan itu harus dipelajari karena kita juga kan warga Indonesia. Kita harus mengetahui sejarah-sejarah Indonesia, sejarahnya proklamasi seperti apa. Baik, terima kasih wawancara hari ini untuk Mbaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Ansori dari mahasiswa STKIP TKI Sidoarjo. Di sini saya akan menanyakan tentang metode pembelajaran. Biasanya metode pengajaran apa yang Bapak terapkan ketika di kelas? Kalau terima kasih ya, sudah sampai kepada Mas Afif. Afif. Pertanyaannya tentang metode pembelajaran yang saya laksanakan berkenaan dengan pelajaran sejarah. Kalau kita belajar sejarah, jelas itu ceramah dan diskusi. Jadi selain saya memberikan suatu penjelasan, setelah itu kita komunikasikan, lalu kita diskusi sama anak-anak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Bapak jika belajar sejarah itu dikatakan membosankan, dan bagaimana cara agar tidak terkesan membosankan? Jadi kalau saya dengar memang kebanyakan itu anak-anak sekarang itu mempelajari sejarah itu malas-malasan atau bosan, karena anak sekarang itu kan tidak suka dengan ceramah. Nah, itu ketika kita menjadi seorang guru, gimana caranya supaya anak tidak bosan? Maka kita harus berinovasi tentang hal-hal atau kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Itu perlu disampaikan pentingnya tentang sejarah. Maka dari itu seorang guru selain belajar mengenai sejarah lalu, sejarah sekarang, dan sejarah yang akan datang, itu harus bisa memahami sehingga anak nanti bisa tertarik
Artinya anak supaya tidak lupa dengan sejarah, lalu ke depan itu bisa meninggalkan legasi atau sejarah yang baik, dan ke depan bisa kita dikenang, sehingga anak itu termotivasi. Sebab anak-anak sekarang kan salah satu misalnya banyak orang-orang atau anak itu kan pansos dan sebagainya kan ingin terkenal. Nah, ketika kita pendidikan kepada anak-anak, memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa pentingnya sejarah seperti ini, ya. Jadi pentingnya sejarah itu adalah biar nanti kita tidak lupa dengan sejarah, biar kita ini nanti ingat kebaikan perjuangan orang dulu, sehingga kita ini sangat menghormati dan kita akan mengambil hikmah dari sejarah itu. Jas merah. Jas merah artinya kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Sebab apa? Kalau kita akan lupa dengan sejarah, jelas sombong nanti. Tidak tahu asalnya dari mana, ya. Artinya kita ini dilahirkan dari mana. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, sudah sombong. Dia sudah sukses, akan sombong. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, bahwa misalnya saya contoh seperti saya ini adalah dilahirkan dari orang yang tidak mampu, misalnya, ya, dari orang yang tidak mampu, single parent. Kita tahu, kita ingat, kita ini dilahirkan dari sini. Ketika saya menghadapi orang-orang yang ya tahu keadaan seperti kita dulu, sebagai anak-anak seperti itu, kita nggak lupa, kita bisa bantu dan lain sebagainya untuk kemasyarakatan anak-anak itu atau di masyarakat. Baik, terima kasih pertanyaan singkat hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.